Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria culun dan sering dibully bernama Wenzi. Kini, ia sedang dalam perjalanan menuju sekolah barunya di kota Monga. Di tengah perjalanan, ia hampir saja ditabrak oleh siswa gundul-gundul pacul yang bernama Hesang, yang ternyata ia juga satu sekolah dengan Wenzi. Di hari pertamanya sekolah, Wenzi langsung dipalak oleh murid sekelasnya yang bernama Go. Bahkan saat jam istirahat, ayam KFC milik Wenzi juga ia rampas. Karena tidak terima, Wenzi nekat mengambil kembali ayam KFC dari Go. Dan disinilah awal Wenzi mulai memberanikan diri untuk melawan orang yang membulinya. Namun sepulang sekolah, Wenzi dicegat oleh Go di depan gerbang untuk memberi pelajaran kepada si Wenzi. Melihat hal itu, Wenzi langsung mengeluarkan jurus 1000 langkah. Wenzi yang sedang dikebukin dengan tidak sengaja menginjak tokai anjing. Melihat hal itu, Wenzi langsung menggunakan tokai tadi untuk melawan kelompok Go. Pergelutan Wenzi yang kocak tak sengaja dilihat oleh geng terkuat di sekolah yang beranggotakan Zilong, Hesang, Baiho, dan Apeo. Ketua geng mereka yang berambut gori alias gondrong buri yang bernama Zilong meminta saran pada Hesang untuk memasukkan dia ke dalam geng. Dan Hesang pun menyetujuinya. Film berlanjut ke rumah Wenzi. Di sini diperlihatkan ibu Wenzi membuka usaha salon dan tengah melayani seseorang yang bernama Huilang yang merupakan bos mafia. Keesokan harinya, Wenzi dicegat oleh Hesang dan dia langsung mengajaknya untuk bergabung ke dalam geng mereka. Karena tidak memiliki backingan, Wenzi pun menerima tawaran itu dan resmi bergabung ke dalam geng nomor wahid di sekolah tersebut. Sesudah pelajaran matematika, geng Zilong menjemput Wenzi untuk balas dendam kepada Gao karena telah menggebukinya. Sampailah Gao dan anak buahnya dibawa ke atap sekolah untuk dibogem satu persatu oleh Wenzi. Namun, Wenzi yang notabene-nya culun ternyata tidak berani untuk membogem Gao dan kawan-kawan. Namun setelah diberi motivasi oleh Hesang, akhirnya Wenzi pun langsung menghajar Gao dan anak buahnya. Setelah bergabung ke geng Zilong, kini Wenzi selalu menghiasi hari-harinya dengan kegiatan baku hantam. Di sini, kita diperlihatkan dengan anggota geng tersebut. Pertama, ada Zilong sang ketua geng yang memiliki ayah yang merupakan bos mafia yang menguasai kota Monga. Karena itu, ia sudah menjadi jagoan sejak bocil. Kemudian, ada si gundul pacul, Hesang. Ia merupakan sahabat karib Zilong dan tumbuh menjadi mafia muda yang dengan bagus menjalankan misi dari ayah Zilong. Lalu, ada Apeo yang memiliki rambut poni lempar yang mengaku memiliki mantan kekasih sebanyak 107 wanita. Dan terakhir, ada Baiho, seseorang yang memiliki nasib yang sama seperti Wenzi karena dulunya ia juga sering dibully. Namun, hidupnya berubah menjadi anak bengal saat ia memutuskan untuk melawan anak-anak yang berani membulinya. Setelah beberapa purnama di sekolah barunya, kini kehidupan Wenzi mulai berubah dan menjadi berandal yang doyan adu mekanik. Sampai-sampai saat pulang ke rumahnya, Wenzi sering dimarahi oleh ibunya karena ia yang sering pulang dengan luka hasil adu mekanik. Singkat cerita, geng tersebut merayakan hari ulang tahun Wenzi. Geng Zilong memutuskan untuk membelikan baju untuk Wenzi dan mengajaknya mabuk-mabukan di diskotik Holy Wing. Di hari ulang tahun Wenzi, tak lengkap bila Wenzi tak dijahili. Geng Zilong menyuruh Wenzi untuk pergi membeli makanan di pasar Monga dengan menyebut dirinya dari Miyako. Wenzi yang tak tahu Miyako adalah geng musuh kota Monga, Wenzi menyebut nama itu di depan orang-orang Monga. Dan benar saja, tak lama setelah itu, Wenzi dikejar-kejar oleh Akamsi Monga. Setelah kejadian lucu tersebut, mereka semakin akrab dan berjanji akan selalu bersama sebagai sahabat. Mereka pun juga berjanji, bagi siapa yang mengkhianati geng tersebut akan mati. Singkat cerita, mereka pergi makan-makan ke rumah Zilong. Untuk pertama kalinya, Wenzi melihat ayah Zilong yang bernama Bos Geta. Namun, Wenzi terheran karena ia tak seram sama sekali untuk ukuran seorang bos mafia. Namun di tengah acara makan, perkiraan Wenzi tentang ayahnya Zilong langsung berubah setelah ia melihat anak buah Bos Geta yang membawa sepotong jari tangan seseorang yang berani berkhianat kepada Bos Geta. Hal itu pun membuat Wenzi tak nafsu makan.
Setelah makan bersama, geng Zilong mengajak Wenzi ke tempat pengenceritan di kota Monga. Saat di sana, Wenzi bertemu dengan sahabat kecilnya yang bernama Xiaomai yang menjadi gadis pengenceritan. Wenzi yang tak tega mengencerit teman masa kecilnya memutuskan untuk mendengarkan musik Joji, Glimpse of Us dengan Xiaomai. Pada malam harinya, mereka berlima datang ke restoran untuk menemani Zilong yang sedang berpacaran dengan ayangnya. Tapi bukannya mesra-mesraan, mereka berdua malah bertengkar karena Zilong yang lebih mementingkan pergi bersama gengnya. Go, si bocah kampret, tidak sengaja melihat kejadian itu dan berniat untuk balas dendam kepada pacar Zilong. Setelah pacar Zilong ngambek dan pergi, Go menghampirinya dan mengaku sebagai utusan Zilong untuk menjemputnya. Pacar Zilong yang tertipu dibawa ke tempat sepi dan terpaksa diperkaos oleh Go. Keesokan harinya, Zilong pun mengetahui kalau pacarnya telah diencerit oleh Go, yang membuat Zilong naik pitam sampai ke ubun-ubun. Pada malam harinya, geng Zilong segera menciduk Go dan membawanya ke markas geng Zilong. Go yang terikat akhirnya diberi pelajaran. Di sini, Hesang dengan tega mengelem mulut, hidung, dan mata Go. Wenzi yang tak tegaan dan merasa syok lalu memutuskan pergi ke tempat Xiaomai untuk curhat. Tapi saat Wenzi tiba, Xiaomai malah sedang diencerit tamu. Padahal sebelumnya dia sudah berjanji kepada Wenzi untuk berhenti menjadi gadis pengenceritan. Karena kesal, ia langsung memaksa Xiaomai untuk diencerit. Namun, setelah baju Xiaomai terlepas, Wenzi melihat luka cambukan. Xiaomai mengatakan, jikalau ia berhenti, maka ia akan disiksa oleh mami pengusaha Open BO tersebut. Mendengar hal itu, Wenzi mencoba untuk memaklumi dan bobok mesra dengan Xiaomai. Keesokan harinya, Wenzi tiba di markas geng. Namun, di sana terlihat muka teman-temannya menjadi gugup dan lesu. Lalu, Zilong menyuruh Wenzi untuk masuk ke dalam markas. Setelah masuk, Wenzi terkejut. Go ternyata dalam keadaan tak bernyawa. Innalillahi. Karena kejadian itu, mereka berlima diberi hukuman oleh bos Geta karena telah berani membunuh orang karena perkara wanita. Untuk menyelamatkan teman-temannya, tiba-tiba Hesang mengorbankan dirinya dan mengakui bahwa semua itu adalah perbuatannya. Mendengar hal itu, bos Geta langsung menghajar Hesang hingga babak belur dan pingsan. Setelah itu, bos Geta menyuruh geng Zilong untuk pergi ke tempat pelatihan gelut milik temannya yang ada di pegunungan untuk diajarkan ilmu gelut agar menjadi semakin jago. Karena setelah kejadian tadi, kemungkinan mereka akan diincar bagi orang-orang yang ingin membalas dendam. Setelah beberapa bulan mereka di sana dan menjadi lebih OP, akhirnya mereka berlima dijemput pulang oleh bos Geta. Singkat cerita, bos Geta mengadakan pesta yang mengundang sekutu geng mafia yang diketuai bos Masa. Usut punya usut, sebelumnya kelompok bos Geta dan bos Masa adalah rival karena saling memperebutkan wilayah kekuasaan di kota Monga. Tapi kini kedua bos itu berdamai dan menjadi sekutu karena memiliki misi yang sama. Tapi tak disangka-sangka, orang kepercayaan bos Masa, yaitu Bung Tiang, malah mengundang mafia dari wilayah Mikau bernama Bos Huilang ke dalam pesta tersebut. Di sini, kita diperlihatkan Bos Huilang yang terkejut menatap Wenzi berada di pertemuan geng itu. Pada kesempatan berikutnya, Bos Huilang mengajak Bos Geta dan Masa untuk bersatu. Karena memperluas wilayah akan menghasilkan uang yang banyak. Namun, Bos Geta dan Bos Masa menolaknya. Karena mereka sudah merasa cukup dengan menguasai kota Monga. Mendengar rencananya ditolak mentah-mentah, Huilang memutuskan untuk lewat jalur belakang yang diamanahkan ke Bung Tiang, anak buah bos Masa. Huilang mempengaruhi Bung Tiang untuk melenyapkan bosnya. Karena Bung Tiang sudah cocok sebagai ketua mafia. Karena selama ini ialah yang menjalankan tugas, sementara bos Masa hanya bersenang-senang. Karena dipanas-panasi, Bung Tiang pun setuju untuk menjalankan jalur belakang, yaitu membunuh kedua bos mafia yang ada di kota Monga. Dan agar rencananya berhasil, Bung Tiang mengajak Hesang bergabung ke dalam rencananya. Hesang awalnya sempat menolak, namun akhirnya ia terpaksa harus menerima ajakan Bung Tiang karena dulu Bung Tiang yang pernah membantunya saat sedang dikeroyok. Bung Tiang juga mengatakan bahwa jika misi ini berhasil, kota Monga akan menjadi lebih maju dan menawarkan gengnya akan menjadi geng utama antar kota Monga dan Mikau. Mendengar hal itu, Hesang pun mau.
Pada suatu malam, misi gelap Bung Tiang berhasil membunuh bos massa. Melihat partnernya Koit, bos Geta pun dicoba dihasut oleh Bung Tiang. Bung Tiang menuduh ada kelompok lain yang menyerang bos massa, dan ia meminta bantuan anak bos massa untuk membantu mencarikan pembunuhnya. Di suatu malam, anak buah Bung Tiang menyebarkan hoak jikalau kelompok pembunuh bos massa telah ditemukan. Bos Geta lantas menyuruh semua anak buahnya untuk berangkat menangkap kelompok tersebut. Tak lama kemudian datang beberapa orang asing yang berpura-pura ingin berdoa di kuil markas bos Geta, dan mereka pun menyerang Geta yang seorang diri. Bos Geta yang jago gelut mampu mengalahkan orang-orang yang menyerangnya. Namun dari belakang Hesang muncul membawa pistol dan langsung menembak bos Geta sampai Koit. Tak jauh dari situ, Wenzi yang mendengar suara tembakan, dengan cepat ia kembali ke kuil dan melihat Geta yang sudah tewas. Keesokan harinya, Wenzi menjadi pemimpin upacara di pemakaman bos Geta karena Zilong yang disembunyikan oleh ibunya agar tidak dibunuh juga. Singkat cerita, di markas gengnya, Hesang menyuruh keempat sahabatnya itu untuk pergi ke Filipina sebelum semua masalah di Monga itu selesai. Di sini kita tahu meski Hesang berkhianat, ternyata ia masih memperdulikan keselamatan sahabat-sahabatnya. Akhirnya mereka pun menyetujui untuk pergi ke Filipina untuk sementara waktu. Namun Wenzi tidak mau dan kekeh berada di kota Monga karena ia berniat untuk menemukan pembunuh bos Geta. Di sini Wenzi mulai mencurigai Hesang karena permintaan Hesang yang menyuruh mereka pergi meninggalkan kota Monga. Tetapi ia sendiri tak ikut ke Filipina. Aneh kan? Malam harinya ketika Wenzi dan Baiho tertidur, tiba-tiba Baiho pergi untuk mencari pembunuh bos Geta. Baiho yang mencurigai Bung Tiang langsung pergi ke markasnya. Dan benar saja ia melihat Bung Tiang sedang mengobrol dengan bos Huilang, yang mengakibatkan Baiho harus dihajar dan dibuat koma di rumah sakit. Setelah kejadian tumbangnya Baiho, Hesang semakin menyuruh Wenzi untuk pergi meninggalkan Monga, ikut bersama Zilong dan Apeo. Mendengar hal itu, Wenzi pun semakin mencurigai gelagat Hesang. Kemudian Wenzi berpura-pura mengiyakan permintaan Hesang. Film berlanjut ke pertemuan Wenzi dan bos Huilang. Ternyata Huilang adalah ayah kandung Wenzi yang sering pergi ke salon milik ibunya. Huilang mengaku ia sengaja menyembunyikan ibu dan dirinya karena takut mereka celaka. Karena Huilang adalah seorang bos mafia. Ketika Wenzi pergi ke tempat ayahnya, Wenzi akhirnya memergoki Hesang yang sedang masuk mobil bersama Bung Tiang. Dari sini, Wenzi semakin yakin bahwa Hesanglah yang membunuh bos Geta. Singkat cerita, sampailah Zilong, Apeo, dan Wenzi bersiap untuk pergi ke Filipina. Namun Wenzi mengajak mereka untuk berdoa di kuil terlebih dahulu. Namun saat akan berdoa, tiba-tiba Wenzi langsung menodongkan golok ke leher Hesang dan menyuruhnya untuk mengakui jika ia yang telah membunuh Massa dan Geta. Karena terskakmat, akhirnya Hesang pun mengakui perbuatannya bahwa dia telah membunuh bos mafia dan semua itu demi kota Monga agar lebih maju. Dan tentu saja agar geng mereka menjadi nomor 1 di berbagai kota. Di tengah perdebatan dan drama antar satu geng, datanglah Butiang untuk menyerang Zilong dan kawan-kawan. Hesang yang berada di sana merasa galau antara harus membantu sahabatnya atau kelompok Bung Tiang. Tapi setelah melihat teman-temannya hampir koit, dengan cepat Hesang langsung membantu Zilong dan menyabit telinga Bung Tiang. Bersamaan dengan itu terdengar sirine polisi yang menuju ke sana. Hesang langsung kabur dan dengan cepat Wenzi mengejarnya untuk membunuh Hesang. Di saat Wenzi mencari Hesang, dengan tega Hesang menembak Wenzi tepat di perutnya. Wenzi yang sekarat langsung menusuk Hesang. Karena emosi, Hesang memberondong Wenzi dengan tembakannya. Namun dari belakang, Zilong mengulti Hesang dengan golok hingga membuat Hesang koit. Aksi saling ulti sesama sahabat itu pun berakhir dengan tragis yang menyebabkan Hesang dan Wenzi harus meninggal dunia.
Film ditutup dengan flashback ketika Haesang mengajak Wenzi bergabung ke dalam geng. Dan film pun selesai. Duh, ending yang sangat sedih ya. Dulu, geng tersebut bersahabat bagai kepompong. Akhirnya malah saling ulti. Gimana menurut kalian? Tolong tulis di kolom komentar aja ya. Film ini mengajarkan kita untuk jangan berkhianat dengan sahabat kita apapun alasannya. Walaupun tujuan si gundul Haesang baik, namun tetap saja ia berkhianat. Dan akhirnya sama-sama rugi. Jadi, please banget bagi kalian jangan mengkhianati sahabat kalian, apalagi karena urusan cewek semlohai semata. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua teman kalian yang saya mulai bingung sama kalian. Sampai jumpa di video nobar selanjutnya. Kamsya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.